Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rapat kerja guru Gugus Jalari. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, pengguna tabiin, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bukarsari, yang terhormat rekan guru komunitas KKG Jalari yang sudah berkenan menghadiri rapat kerja ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kedatangannya. Seperti yang kita telah ketahui bahwa program ini semestinya harus berjalan. Jadi rapat kerja guru itu merupakan rutin bagi kita untuk memperbaiki kinerja kita sebagai guru. Nah, di sini forumnya adalah membedah apa saja masalah yang ada di sekolah. Nah, pada kesempatan ini kelompok kerja guru Gugus Jalari akan menyampaikan materi tentang budaya positif, di mana budaya positif itu merupakan hal penting di suatu lingkungan sekolah. Budaya positif bisa tercipta dari kinerja dan dorongan motivasi dari kita sebagai guru. Nah, pada kesempatan ini kita saling mencerahkan. Kami dari rekan guru dari Pak Esa dan saya mungkin di sini mempunyai secuil ilmu dari program calon guru penggerak, nah, di mana temanya itu budaya positif. Nah, lebih lanjutnya kita akan bahas bersama. Silakan teknisnya bagaimana tanya jawab atau bagaimana nanti pemaparan dulu bertanya jawab. Sebelum kegiatan ya kita baca dulu untuk membuka acara ini dengan pembacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu paparan materi budaya positif. Nah, di sini yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Reza Hadi Sucipto. Beliau adalah guru SDN Bukarsari dan beliau juga adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tasikmalaya. Mengenai prestasi beliau tidak bisa dilakukan banyak sekali, mungkin di sini tidak dibahas ya. Nanti bisa membaca riwayat atau profil dari Bapak Reza Hadi Sucipto. Nah, pada kesempatan ini ada dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah dari Bapak Reza Hadi Sucipto, kemudian dari saya sendiri, yaitu kalau boleh perkenalan, nama saya Sudrajat Subagja, sama dari SDN Bukarsari. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja acara ini. Pembahasan sesi pertama budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Reza Hadi Sucipto. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah ke pembaca langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Yang pertama mengenai budaya positif ya. Jadi ini materi ini merupakan materi guru penggerak yang harus ya. Jadi memang wajib harus didiseminasikan di sekolah atau KKG sendiri ya. Karena kalau tidak didiseminasikan berarti berdosa ya Pak Jat, berdosa. Nah, budaya positif ini terdiri dari 6 materi. Untuk 3 materi oleh saya sendiri, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, serta yang ketiga keyakinan jelas. Untuk nomor 4 sampai nomor 6 ini nanti dilanjutkan oleh rekan saya Pak Sudrajat Subagja.
Disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Jadi menurut ahli pendidikan dari Amerika Serikat yaitu Dr. William Glasser ya, meluruskan miskonsepsi atau kesalahan pandangan kita terhadap berhubungan dengan pendidikan dengan anak. Yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi abdilah saya sendiri atau mungkin juga mayoritas semua dianggap muridnya dikontrol kurang guru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif efektif dan bermanfaat itu seperti bujukan dan rangkulan, itu penguatan positif ya. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Pokoknya mah kalau ada masalah teh budak teh atuh maneh teh ieu teh salah. Nah, misalkan itu. Jadi kalau ketika anak merasa bersalah teh masih kena salah kalau menurut teori dari William Glasser. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ketika kita guru di kelas mengajar atau mendidik atau membimbing ya, punya kecenderungan memaksa anak atau murid. Itu yang saya rasakan kan. Yang saya rasakan disadari ternyata selama ini berarti memang salah ya yang saya rasakan. Kemudian yang kedua mengenai motivasi atau hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi ini ada 4 istilah ya. Ada motivasi, ada hukuman, ada penghargaan dan restitusi. Ya. Mengapa kita melakukan sesuatu tindakan? Misalkan orang melakukan tindakan pasti aya naon atau mengapa? Kemudian apa yang menjadi alasan melakukan tindakan? Baik murid ataupun guru. Misalkan murid bolos atau murid tidak mau belajar. Nah, itu pasti ada dasarnya, ada alasannya ya. Ternyata menurut ahli pendidikan Diana Gosen, ternyata ada 3 alasan yang mendasari seseorang atau individu, baik guru, baik murid atau orang tua atau orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, kenapa misalkan ke sekolah apakah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah karena ingin mendapat imbalan jasa atau hadiah atau penghargaan, atau yang ketiga menjadi diri sendiri yang diinginkan dan dihargai sesuai nilai-nilai yang dipercayai. Jadi dari ketiga ini yang tentu yang ideal adalah nomor 3 ya. Jadi harus sesuai dengan keyakinan diri sendiri, yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal. Artinya kebaikan-kebaikan yang sudah disepakati atau diyakini bahwa misalkan kebaikan tersebut baik ya. Contohnya misalkan disiplin, kepatuhan dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk nomor 1, nomor 2 nanti kedepannya akan dibagi oleh Pak Jan. Nomor 1 dan nomor 2 ini nanti diusahakan dikurangi, diminimalisasi atau bahkan kalau bisa dihilangkan atau kalau bisa, kalaupun bertahap mungkin dikurangi seperti itu. Kemudian yang barusan yang nomor 1 dan nomor 2 merupakan stimulus respon. Nomor 1 nomor 2 tadi itu stimulus respon, artinya ketika ada stimulus atau rangsangan maka akan merespon. Itu nomor 1 dan nomor 2. Kasar pola datang pakai instruksi yang dicarikan guru misalkan kalau murid atau kalau guru sudah datang ke sekolah karena takut nilai DP 3 atau SKP kecil. Nah, seperti itu misalkan kalau guru ya. Kemudian menurut ahli lagi Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Kalau mau sedikit saja, ada tinggal ubah sikap kurang atau perilaku kurang. Tapi kalau ingin membuat perubahan yang cukup signifikan, yaitu memperbaiki cara-cara utama atau nilai-nilai utama ya. Jadi intinya kalau ingin memperbaiki yang sedikit ya tinggal sikap kurang ya. Antarina paut, kucam, senyum gitu ya. Ya itu cara-cara yang sebenarnya ada perubahan, tapi untuk hal yang sebentar atau yang kecil. Kemudian kalau untuk membuat yang lebih luas perubahannya, ya cara-cara utama atau cara pandang atau main-main atau cara pikir seperti itu. Ini menurut Stephen R. Covey ya. Kemudian apa yang membedakan stimulus respon seperti tadi nomor 1 dan nomor 2 dengan teori kontrol? Ya. Ketutupnya kontrol yang ini lepas. Stimulus respon kebutuhan kita sama, cek stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol kebutuhan tiap orang itu berbeda. Jadi pokoknya yang harus diutamakan itu nanti itu ke yang kanan dari kontrol ya. Kalau yang kiri dianggapnya stimulus respon yang memang harus diperbaiki. Yang kedua, semua orang melihat sama, misalkan ada masalahnya.
pasti semuanya pikirannya sama. Nah, ternyata yang betul itu setiap orang memiliki cara pandang atau gambaran yang berbeda. Jadi kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa nama cek pikir misalnya. Ternyata menurut teori kontrol kita berusaha memahami pada karena menurut si A atau guru A, guru B, guru C alasannya ini, alasannya ini. Jadi intinya harus bisa menerima atau memahami. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat seperti suatu kesalahan ketika siswa misalkan bolos atau misalkan melawan guru atau orang tua, itu merupakan suatu kesalahan. Ternyata kalau menurut teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan, mempunyai alasan. Udah kenalnya ngelawan wae kita udah ke guru teh atau ke sekolah kan. Nah, ternyata baik perilaku buruk atau perilaku baik itu ternyata ada alasannya atau ada tujuan yang anak tersebut. Nah, itu yang akan kita gali hari ini dan nanti oleh. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kurang bisa mengontrol mah tetapnya. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata menurut teori kontrol yang paling betul, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, meskipun guru murid atau orang tua kan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau bujukan gagal, misalkan tadi itu penguatan positif, nah dipaksa. Ternyata yang idealnya kolaborasi dan konsensus ada menciptakan pilihan-pilihan baru diskusi gitu. Cek budak kecil misal. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi di stimulus respon kurang menangnya guru lamun budak jadi asup sekolah. Ya mah kalah suami. Budak jadi turun menang kurang dulu murid berarti turun. Ternyata harus berpikir win-win solution atau menang-menang. Murid menang, guru menang. Jadi kita aya anu dikorbankeun. Kalau di sekolah kalau di rumah berarti ada orang tua. Nah, kemudian untuk teori kontrol ini berhubungan dengan disiplin kalau dari bahasa Inggris atau dari bahasa Latin juga. Menurut Ki Hajar Dewantara, apa yang terbayang di pikiran kita ya? Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, ketika ada kemerdekaan di situ ada disiplin yang kuat. Disiplin berarti self disiplin, berarti disiplin diri. Syarat untuk menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka itu lewat kita budak sekarang isunya secara itunya. Tapi harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin yang kuat sama dengan disiplin diri, ya. Dengan motivasi internalnya berarti tina jero hatena gitunya. Jadi ketika saya sendiri suka melaksanakan minggu curhat gitu ke anak, silakan kritik ke kejelekan guru atau kesalahan guru, kelemahan guru. Ternyata ketika diberi kesempatan guru dulu, bapak biasa menceting siang, sebenarnya bapak atau mulai nyerah tugas saya. Terus, berarti kalau kurang pernah membuat minggu curhat atau curhat, saya kurang dianggap benar curhat gitu. Ternyata ketika anaknya maunya ini ada ya, tapi hasil dari curhatan itu pasti ada yang bisa ditindaklanjuti cepat, sedang atau lambat, ada yang bisa ditindaklanjuti atau tidak bisa seperti itu ya. Kemudian jika motivasi internal lemah, maka diperlukan motivasi eksternal. Maksudnya seperti ini. Jika memang anak tersebut tidak keluar motivasi diri sendiri atau guru di sekolah tidak motivasi diri sendiri, ya berarti kena ayah pecut di luar. Jadi tetapnya motivasi di luar terkena ayah, tapi utama motivasi diri dari dirinya sendiri, baik itu murid, guru atau orang lain. Kalau tidak bisa ada, tidak muncul itu kesadaran ya harus ada semacam motivasi eksternal terlibat tadi dari orang dewasa, dari guru atau dari orang lain. Kemudian merdeka di sini berarti tidak hanya bebas dari perintah, tapi harus bisa cakap pemerintah diri sendiri. Lutah malah, ya berarti langsung sendiri diambil di highway, disuruh guru atau mahasiswa atau piku KM atau piku seksi kebersihan, misalkan kalau di kelas 3 ya sekarang. Selanjutnya disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina atau dari akar kata disciple yang berarti murid atau pengikut atau ini ya. Menurut Ian Gosen nomor 1 disiplin tersebut berarti murid atau pengikut ya yang harus mempunyai di cirian 2. Motivasi intrinsik berarti dari dalam diri, kemudian bukan dari ekstrinsik atau dari orang lain. Jadi nyawa dari disiplin adalah motivasi dari dalam diri nyawanya. Kalau misalkan masih belum bernyawa,
motivasi intrinsiknya berarti melibatkan orang lain atau orang luar atau ekstrinsik seperti itu. Kemudian disiplin ini dapat menggali potensi diri untuk tujuan yang bermakna dan dihargai, serta disiplin diri sama dengan dapat cara mengontrol diri, sama dengan bagaimana menguasai diri memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebaikan. Yang nilai-nilai kebaikan kan sudah tahu, misalkan kepatuhan, kedisiplinan, kebersihan, kenyamanan seperti itu. Nah, nilai-nilai kebaikan itu seperti 6 profil pelajar Pancasila itu merupakan contoh 6 nilai kebaikan ya, contoh profil pelajar Pancasila ya, beriman bertakwa, berkarimah, berkebajikan global itu contoh-contoh nilai kebaikan. Apakah hanya itu saja nilai kebaikan? Banyak ya, banyak. Nanti Pak Ajat akan lebih praktek ke jalur praktek. Jadi banyak. Harus disepakati bersama terlepas dari syarat. Misalkan orang hiji muridna atau guruna aya Kristen, aya Hindu. Cik nilai kebaikan bersama disepakati bersama naon untuk menurut versi Islam gitu. Jadi ada versi nasional atau versi universal, versi dunia. Misalkan kedisiplinan kan versi dunia, kebersihan seperti itu. Kemudian dasar dari sikap dan perilaku. Jadi nilai kebaikan dari dasar dan perilaku, kedisiplinan, kepatuhan, ketaatan, misalkan kenyamanan, keberanian seperti itu. Kemudian berasal dari sifat-sifat positif manusia. Berarti yang negatifnya diiwal atau dipengecualikan atau dijauhkan saja, yang diambil yang baik-baiknya saja. Kemudian selanjutnya yang berhubungan dengan disiplin atau budaya positif itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apakah ketiga istilah tersebut sama maknanya? Kalau beda berarti ini perbedaannya ya. Jadi ketika kita menggunakan istilah hukuman berarti itu anak atau seseorang atau individu dianggap identitas gagal. Yang dihukum dianggap gagal karena ini dunia pendidikan. Jangan membandingkan dengan dunia seperti lembaga pemasyarakatan atau kepolisian, itu kan bukan dunia pendidikan. Beda. Ini khusus untuk dunia pendidikan, dunia di sekolah dan dunia di rumah, bahwasanya yang kena hukuman itu dianggap identitas gagal. Kemudian istilah yang kedua ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi identitas sukses, tetapi tetap ada perbedaan dari konsekuensi dan restitusi. Contohnya seperti ini. Pokoknya kalau kena hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, misalkan dipohe, sina lari tengah poe atau dicepret misal. Nah kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Atau teteh jika kamu bolos sekolah nanti tidak naik. Nah itu konsekuensi. Konsekuensi kalau yang hukuman biasanya berupa mental atau fisik itu. Kemudian untuk restitusi penawaran atau pilihan, jadi diajak seperti tadi diskusi, kemudian diajak mencari solusi bersama. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman bagi murid atau bagi anak atau bagi seseorang yang seperti itu tidak nyaman dan biasanya membekas waktu lama mengurangkan perlahan di Koresa kampung begini, seperti itu atau nah seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman bagi murid dalam waktu pendek, tidak nyaman tapi sebentar. Nah yang paling ideal, pokoknya yang paling ideal itu yang paling kanan yaitu restitusi, menguatkan murid atau anak dalam waktu atau seseorang dalam waktu yang lama. Jadi diajak diskusi, diajak solusi bersama. Ya seperti ini ada yang di depan. Jadi kalau hukuman itu murid atau anak atau seseorang akan tersakiti. Kalau dengan konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Untuk lebih jelas mengenai konsekuensi restitusi nanti dijelaskan oleh rekan saya Pak Ajat. Kemudian contoh kalimat-kalimat dalam hukuman. Peraturannya adalah ini kamu harus ini. Berarti itu kecenderungan hukuman. Kalau konsekuensi ada diskusi, tetapi cenderung satu arah. Maksudnya cenderung satu arah itu menyebabkan masih ada yang konsekuensinya berhubungan hukuman, masih levelnya masih di bawah restitusi. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah kalau restitusi, apa nilai-nilai kebaikan yang kamu yakini atau apa nilai-nilai yang sudah disepakati di awal pelajaran misalnya ada di kelas. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk membicarakan masalah ini? Jadi banyak berhubungan dari dirinya. Solusi apa dari kamu atau kamu mau apa seperti itu untuk restitusi. Nah kalau identitas gagal hukuman murid atau anak atau seorang akan membenci peraturan atau membenci yang membuat peraturan atau membenci orang yang beri hukuman. Murid berarti benci ke guru, anak ke kolot, guru ke kepala atau guru ke guru senior atau guru antar guru bisa. Kemudian untuk konsekuensi murid menghormati peraturan. Nah kalau restitusi murid menghormati dirinya sendiri ya sedihat kayak menghormati orang lain seperti itu. Nah ini ya
Kalau untuk hukuman negatif, kalau untuk konsekuensi netral atau nol dianggapnya. Kalau untuk restitusi positif. Jadi kita kecenderungan hari ini sesuai ilmu yang didapat saya ketika sedang pendidikan itu restitusi ya. Jadi ketika ada permasalahan menggunakan restitusi atau nanti awas kalau kamu melakukan lagi ya, awas kamu. Nah kalau itu negatif atau hukuman. Netral atau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif lakukan apa, bukan lakukan apa yang saya katakan. Apa yang akan kamu lakukan misalnya istilahnya. Kemudian kalau hukuman model paksaan. Kalau netral stimulus respon. Saya yang memberikan pertanyaan itu yang menjawab. Kalau positif teori kontrol, jadi anak atau dia sendiri yang mengontrol dirinya sendiri, ya, atau guru yang mengontrol dirinya sendiri. Kalau hukuman mendorong menyalahkan diri, kalau untuk konsekuensi mendorong kepatuhan, kalau untuk restitusi atau yang positif itu mendorong disiplin positif dari diri. Jadi kalau hukuman itu cenderung menyalahkan, itu salahnya terasa sekolah berarti berarti korek. Nah konsep diri negatif. Kalau untuk konsekuensi, konsep diri baik. Setelah saya masuk sekolah berarti supaya tidak masuk kembali, supaya tidak bolos atau masuk kembali atau patuh. Nah kalau untuk yang terakhir itu restitusi, konsep diri kuat karena memang dilibatkan pemecahan masalah bersama guru atau orang lain. Nah ini ya identitas gagal dan identitas sukses. Jadi untuk hukuman itu identitas gagal diusahakan tidak boleh kalau punya sudah seperti saya yang suka misalkan nantu menu berarti tidak boleh dikurangi atau tidak boleh sama sekali. Kalaupun mau belajar konsekuensi nah yang tengah. Kalau yang lebih ideal yang paling kanan restitusi ya. Jadi belajar memecahkan masalah seperti itu. Ini ya. Ini materi-materinya. Nah, jadi restitusi itu penawaran yang menciptakan kondisi baik kepada anak atau murid setelah melakukan kesalahan supaya kembali ke kelompoknya gitu supaya benar. Kemudian restitusi juga kolaborasi karena banyak diskusi ya untuk mencari solusi bersama teti guru kumpul atau teti orang tua kumpul seperti itu. Ini menurut Charles Bosen ya. Jadi dengan restitusi membantu murid menjadi lebih baik dengan tujuan ada disiplin positif, memulihkan dirinya semakin kuat ya setelah berbuat salah. Jadi setelah melakukan kesalahan didiskusikan bersama orang tua atau guru, dia mencari solusi bersama seperti nilai-nilai yang diyakini seperti itu. Yaitu tujuannya menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai seperti yang sudah dilakukan di kelas ya. Jadi Bapak Ibu juga pasti sudah membuat kesepakatan kelas baik secara lisan atau secara tertulis, baik yang menggunakan misalkan sticky note atau pokoknya yang penting membuat kesepakatan kelas dengan anak gitu, apapun caranya atau dengan lisan sederhana, kompleks itu bebas-bebas saja seperti itu. Nah, hakikat restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, restitusi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, ya, menuntut ke arah yang lebih baik, mencari kebutuhan dasar, kemudian adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, sifatnya menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Jadi aku tadi melakukan kesalahan yang dari caci maki dapat kembali lagi ke kelompoknya. Nah, kemudian selanjutnya setelah mengetahui budaya positif, disiplin positif, kemudian teori penghargaan, hukuman, restitusi, kemudian ini melakukan keyakinan kelas, ya, membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi membuat keyakinan kelas itu anak-anak bersama murid kalau di kelas berdiskusi. Kira-kira mau kalian seperti apa kelas ini? Guru kalian mau seperti apa? Murid teman kalian mau seperti apa? Kemudian pembelajarannya seperti apa? Contoh kemarin saya sudah membuat pembelajaran harus banyak permainan dan percobaan. Nah, itu berarti ke pembelajarannya. Gurunya, Pak jangan kesiangan misalkan, jangan banyak-banyak nulis, itu ditulis di kertas ada ditempel. Ya. Jangan banyak nulis, jangan banyak tugas. Kemudian temannya mau apa? Tidak boleh ada bulian. Jadi itu anak semua menulis ditempel. Pinur apa aku sticky note, anu konek, kebereng seperti itu. Nah kalau sudah membuat seperti itu, kemudian kalau ada kalimat tidak boleh ada bulian, nah yang tidak boleh ada bulian itu harus diubah menjadi kalimat positif. Kan tidak boleh atau jangan atau dilarang itu kalimat negatif atau kata negatif, ubah menjadi kalimat positif. Contoh di sini, nah berarti di kelas ini jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ubah menjadi berjalannya di kelas atau koridor.
Jangan membuang sampah sembarangan di kelas. Itu berarti buanglah sampah para temannya, tempatnya. Ya, seperti itu. Jadi dengan kalimat-kalimat positif. Nah, kemudian kalau sudah ada seperti itu, tinggal pilih lepas. Disatukan, misalkan bersihkan sampah, pel, lantai, berarti itu ketika disatukan nilai itu berarti ada satu nilai keyakinan kebaikan, yaitu kebersihan. Jangan datang terlambat gurunya, tepat waktu itu berarti itu tepat waktu kedisiplinan. Jadi ketika sudah membuat pernyataan-pernyataan dikumpulkan menjadi nilai kebaikan, menjadi kedisiplinan, kebersihan. Misalkan jangan gaduh ketika belajar, jangan ribut, berarti nilainya itu ketenangan atau keamanan. Jadi dari semua tersebut kita dirangkum, dididikan, dipadukan. Mana yang masukkan kebersihan? Berarti nilainya kebersihan. Seperti kelas saya sendiri sudah membuat jadi dari 23 kesepakatan kelas atau anak-anak dirangkum menjadi 6. Itu yang pertama kebersihan, kalau tidak kebersihan, kedisiplinan, berbuat baik, kejujuran. Jadi 6 kalau dari 23. Jadi untuk menghasilkan nilai-nilai kebaikan tersebut, yaitu dengan merangkum kata-kata anak atau kalimat-kalimat hasil kesepakatan kelas yang samanya dirangkum, mana yang masuk disiplin seperti itu. Nah, kalau sudah selesai silakan ditempel di kelas, ditandatangani oleh guru dengan anak. Jadi kalau perlu, kalau orang tua ada dengan orang tua, seperti itu keyakinan kelas 6A misalnya, ditempel saja. Keyakinan kelas bisa sama, bisa berbeda dengan kelas yang lain, intinya hasil kesepakatan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ini kesepakatannya ya. Keyakinan kelasnya bisa saja menjadi setiap anak perlu belajar, perlu senang, berarti kesenangan ya. Penghargaan, saling menghargai. Ini kalau disatu-satukan seperti itu. Keyakinan kelas di dalamnya lagi menjadi, misalkan nilai kebaikannya hormat, dibuat tabel T. Tampak seperti hormatnya kawas kumaha sih, lamun dijelaskan teh dirinci teh, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Tampak seperti, tidak tampak seperti berarti yang tidak baiknya yang kanan, sering hadir terlambat, sama dengan yang kiri berarti ya. Itu tabel T ya. Jadi untuk setelah kesepakatan ada dibuat tabel T untuk merinci nilai-nilai, misalkan hormatnya naon, disiplinnya naon. Nah, gitu. Misalkan disiplin misalkan datang tepat waktu atau seragam, sesuai harinya seperti itu kalau mau dirinci. Setelah tabel T boleh juga dibuat tabel Y. Tabel Y itu seperti huruf Y yang atasnya terdengar, yang terdengar itu berupa kalimat langsung. Yuk kita bersihkan kelas ini ya. Tolong dong bantu teman tersebut. Itu yang terdengar. Yang terlihat berarti berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain. Berperilaku langsung tindakannya. Tersenyum ramah, sambil menyapa seperti itu, atau memberikan uang atau menengok, itu langsung perilakunya. Jadi yang terdengar yang atas, yang kiri yang terlihat, yang kanan yang tindakan langsung atau yang berperilaku. Dan yang terakhir menyusun tugas saya, tugas kamu, tugas guru apa, tugas murid apa. Kemudian tugas guru bukan, tugas murid bukan. Seperti itu lihat yang di depan. Contoh tugas guru mengajar, tugas murid belajar. Tugas guru mendidik dan membimbing dengan baik, misalkan tugas murid mencoba atau mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Kemudian guru tugasnya bukan, ya sebaliknya boleh. Sebaliknya dari ini boleh, misalkan tugas guru misalkan tidak mengajar, ini jadi yang negatifnya. Kalau yang murid tugasnya ini yang negatifnya juga. Seperti itu. Tabel tugas saya, tugas kamu. Nah, untuk penjelasan dari saya ini cenderung dipercepat karena memang awalnya juga tadi sudah terlambat. Meskipun mungkin tidak masuk atau ada yang masuk sedikit, bisa diskusi saja. Sebelum dilanjutkan ke Pak Ajat, disilakan jika ada yang mau bertanya atau tanya jawab atau sharing atau saling berbagi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gelas dalam kulmer. Ya. Kemudian tindakan seperti ini, budaya positif itu apa setiap momen atau hanya satu saat gitu kan? Ya. Misalnya satu momen, satu minggu. Dalam kegiatan tersebut, apakah setiap pembelajaran dilaksanakannya atau hanya sebatas khusus saja gitu? Terima kasih. Terima kasih kepada. Tepuk tangan dulu untuk Pak Adam ya. Rekan saya
guru di Megarsari yang sekarang promosi ke kelas 6. Kemarin paralel di kelas 5 Pak. Langsung saja akan saya jawab. Jadi untuk disiplin budaya positif ini merupakan satu kesatuan yang komprehensif, tidak per momen gitu ya, tidak per momen. Tapi jadi ini merupakan dasar atau awalan yang diawali dari tadi itu apa? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang tentunya akan apa? Bergeser atau merebak ke setiap kegiatan baik intrakurikuler pembelajaran biasa atau mau kurikuler atau P5 atau proyek atau PJBL atau ekstrakurikuler yaitu di luar di luar proyek dan di luar intra, misalkan pramuka, olahraga, kesenian, BTK, aturan seperti itu. Jadi memang tidak per momen. Jadi imannya wae. Jadi untuk disiplin positif ini, budaya positif ini nyawa untuk kegiatan ke depan. Tidak per momen. Jadi biar contoh model kemarin tadi saya tinggal dulu anak-anak misalkan gaduh. Jadi tes kan mana ini negara ingat tidak keyakinan pasti disepakati. Nah, langsung jadi kan sudah membuat anak-anak yang membuat anak-anak yang menuliskan materi spiral anak-anak seperti itu. Jadi memang Pak memang tidak per momen dan tidak per kegiatan. Jadi memang kegiatan atau momen apapun, jadi kegiatan apapun harus merujuk ke kesepakatan kelas, keyakinan kelas atau nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. Jadi memang tidak bersifat per momen atau per fase atau per kegiatan, tapi semua kegiatan atau momen atau fase harus merujuk ke keyakinan atau nilai-nilai kebaikan yang universal. Seperti itu Pak. Mungkin yang lain ada lagi? Mangga. Yang lain. Biar berjalan ini saya memang bukan kami yang bisa. Ini udah diperlukan. Ya Pak. Bisa begini, ketika satu kelompok kelas, misal kelas 1 sudah dibuat momen seperti itu ya. Kemudian ketika anak itu pindah jenjang ke kelas 2 apa mungkin yang harus dipahami oleh kita kontinuitasnya, kemudian kolektivitasnya. Jadi mungkin kita mendengar seolah-olah janggal bertanya tentang guru yang baik dan guru yang kurang baik, misalnya MPS kemarin kan memang sebetulnya seperti itu. Kemudian kita juga menanamkan disiplin bagaimana kriteria tentang tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan itu sendiri. Di antaranya di salah satu yang tidak bisa dilepaskan adalah menulis. Kalau kemarin waktu rapat kan huruf A bolehlah berbeda-beda, boleh saya akui. Cuma kita menerapkan secara mendasar. Anak di kelas tinggi saja masih banyak yang belum menulis secara sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. EYD misalnya. Itu saja mungkin. Jadi bagaimana cara menerapkan kita supaya anak tersebut disiplin itu kan menerapkan disiplinnya. Sudah tertangkap poinnya. Jadi memang yang pertama itu hubungannya kan ini sekolah itu kata Pak Dian itu betul ini satu atap atau kontinuitas atau kalau menggunakan teori triangulasi lah. Triangulasi itu artinya kalau di sekolah kita, kalau di rumah berarti orang tua atau dengan saudara-saudaranya. Kalau kemudian di lingkungan yang gesernya tetangga dengan masyarakat. Khusus di sekolah, misalkan yang di kelas 1 nih naik ke kelas 2. Ya tetap kuatkan di kesepakatan kelas. Bukan berarti menghilangkan yang sebelumnya, justru akan memperkaya atau menambah yang sebelumnya. Misalkan tetap itu mah terpatri mungkin 1 tahun di kelas 1. Di kelas 2 buat lagi kesepakatan kelas. Akan bukan berarti menghilangkannya itu memang melanjutkan, memang kontinuitas itu seperti itu melanjutkan. Yang hal yang baiknya berarti yang tidak baiknya berarti dikurangi. Kemudian yang berhubungan dengan tadi berhubungan dengan materi memang misalkan mengenai EYD, misalkan EYD 5 ya yang digunakan itu bukan buku EBI lah, misalkan ayat terbaru dari EBI EYD 5. Ya misalkan kalau ada dinamika perubahan sudut pandang kita ambil ke peraturan yang telah dibuat secara nasional, misalkan EYD 5.
Nah, seperti itu. Jadi kalau ada semacam ketimpangan atau perbedaan pendapat, kita ambil yang sudah naik derajatnya atau meluas sampai nasional seperti itu. Jadi untuk yang budaya positif seperti itu, buat lagi kesempatan kelas di kelasnya tersebut. Nanti kan kalau digabungkan akan menambah lagi kelas 1 nambah, kelas 2 nambah, kelas 3. Kemudian yang berhubungan dengan asesmen awal pelajaran, bukan asesmen diagnostik ya sekarang. Jadi itu milik kedokteran. Menurut informasi yang terbaru, asesmen awal itu masuk. Jadi asesmen itu ada 2 sekarang, formatif yang sumatif. Yang asesmen awal masuk formatif. Yang siapa poin ngajar ke formatif, sumatif penilaian harian, namun ada yang PTS, pas itu sumatif. Nah, berhubungan dengan itu asesmen yang harus berhubungan. Misalkan dia di kelas 5, Abdi contoh di kelas 5. Anak-anak, harapanmu kepada gurumu ini seperti apa? Harus apa gurunya pembelajaran seperti jadi yang harus berhubungan dengan kita. Kudu melebar ke guru saja gitu. Kurang pas kecuali di hari sekolah. Misalkan ayah khusus, silakan siswa terajin boleh atau guru itu. Yang berhubungan dengan asesmen urang ngajar 1 tahun. Apa ya harapanmu, pohon harapan di kelas ini apa? Ada ya, Pak saya pengen bisa baca, ada ya anak tuh. Pengen bisa baca, pengen banyak percobaan seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan masing kita sendiri atau bidang kita sendiri fokusnya gitu. Kalau untuk yang lainnya cewek atau di nafut sekolah atau di sekolah atau acara naon untuk keramaian, siapa guru favoritmu atau guru terganteng atau boleh seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi fokus nama pokok nama urang pokok nama mungkin urang teh loba kelemahan loba salah tuh gitu rumus nama. Budak mah pokoknya kudu tujuan utama teh budak. Mangga Pak tadi mau bertanya. Itu apa? Jadi contoh-contohnya kemungkinan terlalu cepat, kalau bisa di clean out ya. Oh iya. Biar teman-teman juga bisa lihat ya Bu ya. Nah, jadi memang ini terus terang mengakui terlalu cepat karena memang berbagi dengan Pak Sudraja. Nanti akan dikirim ke grup jalan. Jadi memang sudah diakui. Jadi memang terlalu cepat karena ada berhubungan dengan waktu. Terus Bapak Ibu kan nama rata-rata bulan jam saanu gitu. Kalau kita mulai dari jam 1 juga akan benar gitu. Jadi banyak pertimbangan ya. Insya Allah nanti untuk materi gampang. Kemudian untuk Bu Irma akan mengalami secepatnya setelah ini kita pendidikan. Jadi untuk kakak Jalari, kalau mau ada keinginan mau diseminasi gratis lumayan, mau diseminasi, mau menyampaikan ilmu atau mau berbagi silahkan. Tinggal hubungi saya pengurus saya Pak Ajat. Seperti itu untuk dari saya. Selanjutnya disilakan lanjutan untuk Pak Ajat untuk materi nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Esa yang sudah menyampaikan paparannya tentang sosialisasi dan diseminasi modul 1.4 ya Pak Esa tentang budaya positif. Nah, untuk selanjutnya bagian saya yaitu bagian 4 dan 6. Tapi sebelum ke materi, inilah sebelum menyimak paparan bagian saya akan menyinggung sedikit tadi tentang budaya positif ya pada. Jadi budaya positif itu tidak mengenal waktu, tidak ada kurikulum yang dulu sampai sekarang, tapi itu budaya yang harus kita ciptakan sebagai guru. Jadi tidak mengenal kurikulum. Jadi intinya harus kontinuitas bahkan sampai kami mengingat ya Pak filosofi KHDMA bahwa orang teh sebagai petani, orang teh sebagai petani, sekolah sebagai lahan teh kebun benarnya. Orang anak-anak diumpamakan seperti tanaman. Jadi anak-anak seperti tanaman. Jadi kita sebagai petani harus tahu lahannya, tanah teh subur atau henteu. Tak mungkin di sini bersinggungan dengan budaya positif padahal. Jadi lingkungan kita itu sudah positif atau belum? Mungkin itu ketatanan lahan. Kemudian mengenai bibit atau anak, karena sudah tahu bahwa anak itu berbagai karakteristik. Sudah ada di istilah CGP Pak Bu, istilah kodrat alam, salam kodrat zaman, dan
Enten kodat alamat sama terbiasa diubah tambah terus gaduh ya masing-masing oke. Tadi berat mas seperti cetak biji jagung atau biji naon lah tukang pelakan kan ada biji halus, biji bagus, biji kurang bagus. Ya. Tadi dia mungkin kurang sebagai petani, tadi dia kurang sekolah sebagai kurang gaduh tugas, kamu menghasilkan bibit anu sae pengertiannya. Bibit yang bagus itu seperti anak-anak di kita itu di lingkungan kita anak itu seperti apa. Nah makanya dibentuk dulu lingkungan yang positif. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Resa bahwa kita itu harus mempunyai budaya positif. Jadi masalahnya harus kontinuitas. Ya, saya mengenal istilah kurikulum kampung 13 anak merdeka. Jadi sebetulnya kita ketinggalan informasi Bapak Ibu saudara. Kurang informasi, kurang pelatihan. Jadi angka kieu yang seperti ini juga kita baru sekarang pada makanya sekarang waktunya sosialisasi teh menyampaikan informasi yang kami dapat untuk disebarkan dan dijalankan oleh rekan-rekan sekolah dan lintas sekolah. Mungkin itu saja. Nanti untuk lebih lanjutnya kita tambah lagi waktunya. Ya. Tugas saya di sini adalah melanjutkan dari tugas Keparesa. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Seperti kita tahu bahwa hal tadi dari awal sampai akhir dari budaya disiplin sampai ke sini kebutuhan dasar. Jadi muaranya dari kebutuhan dasar Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Dasar dilanjut. Jadi pada dasarnya, dan sebelum ke itu saya punya kasus dulu di sini. Silakan simak. Saya akan bacakan. Di sini ada kasus, sebuah kasus Bu Ambar guru wali kelas kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah seorang muridnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Ibu Ambar mengeluh tentang kelakuan Doni sering meminta bekal makan siang mereka. Silakan kalian tempelkan di karton yang sudah disediakan. Yang rapi ya. Yang sudah terima kasih duduk kembali, yang belum silakan. Kalau sudah penuh pindah ke atas saya. Ya, terima kasih. Duduk kembali yang sudah.